Oke, baik. Mari kita mulai belajar dari beliau apa-apa yang bisa kita ambil hikmah untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Saya awali dari karakter kepemimpinan beliau. Ya, beliau ini kan pemimpin besar yang dikagumi hingga hari ini. Berarti penting kita teladani, kita mungkin bisa mengimitasi entah berapa persen karakter-karakter yang beliau miliki. Menurut catatan saya, ini kalau membaca sejarah tentang beliau, beliau ini termasuk pemimpin yang punya visi. Kemudian pemimpin yang tegas, berani. Kemudian pemimpin yang cerdas, wawasannya luas. Kemudian pemimpin yang gigih, tidak mudah menyerah. Di samping itu beliau ini termasuk sosok yang soleh, setia dengan nilai-nilai keagamaan. Kemudian adil. Kemudian toleran. Wah, ini paket lengkap ya kalau ada pemimpin dengan kualitas seperti ini. Baik, yang pertama beliau ini jelas pemimpin yang punya visi. Jadi beliau ini tahu apa yang harus dilakukan, apa yang harus diwujudkan, tahu ideal-ideal apa yang harus dia jalankan. Itu namanya punya visi. Jadi tidak sekedar jalan sajalah, nanti dilihat misalnya harus meluaskan wilayah, pokoknya diluaskan saja, pokoknya seluas-luasnya, tidak ada target apa-apa. Itu namanya tidak punya visi. Punya visi itu ngerti apa yang harus aku lakukan dan mengapa ini harus aku lakukan. Tidak asal-asalan. Jadi semua keputusan yang diambil, semua kebijakan yang ditetapkan dalam rangka visi tadi. Pemimpin yang punya visi itu biasanya lebih teguh pendirian, lebih sukses karena dia tahu kemana harus menuju. Tidak trial and error, tidak coba-coba, tidak jajal ke sana, jajal ke sini, siapa tahu bagus, siapa tahu berhasil. Enggak. Jadi punya visi itu dia tahu benar apa yang harus dilakukan, kemana harus menuju. Sultan Muhammad Al-Fatih ini juga begitu, beliau tahu. Dia setelah menaklukkan Konstantinopel, kemudian mana lagi yang harus ditaklukkan, atau sebelumnya sebelum mencapai Konstantinopel, mana saja dulu yang harus diurusi, dan seterusnya. Kalau dalam kisahnya beliau bahkan setelah Konstantinopel takluk, beliau berencana menaklukkan Romawi. Nah, ini visi namanya, tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang jangan dilakukan. Kemudian yang kedua, berani. Beliau ini kalau tentang keberaniannya tidak usah diuraikan panjang lebar, sudah. Beliau ini meskipun masih muda, atau jangan-jangan karena memang masih muda, begitu mantap dengan rencana-rencana dan program-program yang akan dia wujudkan. Jadi beliau ini masyhur sekali keberaniannya. Pada waktu menaklukkan Konstantinopel itu ada satu kalimat yang terkenal sekali dari beliau. Jadi beliau menyatakan, berbicara kepada Konstantinopel dengan kalimat, "Wahai Konstantinopel, engkau yang menguburku atau aku yang menaklukkanmu?" Wah, ini kan mantep. Jadi tidak maju mundur pokoknya. Kalau memang visinya adalah menaklukkan Konstantinopel, ya ayo wis, dijalankan. Tanpa ragu-ragu, tanpa banyak pertimbangan. Wahai Konstantinopel, engkau yang menguburku atau aku yang menaklukkanmu. Nah, ini namanya berani. Visinya jelas, unggul, tapi tidak berani melakukan apa-apa, tidak berani memulai, serba ragu-ragu melangkah, ya tidak akan sukses.
Kita yang mungkin sering belajar macam-macam, mendengarkan kajian macam-macam, mungkin punya ideal-ideal penuh di kepala kita. Tapi ideal-ideal yang penuh itu, kalau tidak kita memulai untuk mewujudkannya, kita tidak berani untuk segera menjalankannya, ya dia hanya akan jadi sampah di kepala kita. Hanya jadi hafalan, mungkin jadi alat untuk menceramahi orang lain saja. Tidak ada efeknya dalam peningkatan kualitas hidup kita. Disitulah gunanya watak berani. Kalau dari para filosof seperti Imam Ghazali atau Ibnu Miskaweh itu menyebut bahwa berani ini atau syaja'ah itu bagian dari akhlakul karimah yang utama. Karena dia ini tengah-tengah antara pengecut dan nekat. Pengecut itu berarti tidak berani melakukan apa-apa. Nekat itu melakukan sesuatu tanpa pertimbangan. Tidak punya kalkulasi, tidak pakai visi, tidak pakai standar. Nekat saja melakukan. Nah, tengah-tengahnya itu berani. Jadi tidak ragu-ragu, tidak males melakukan sesuatu, tapi juga tidak nekat. Nah, Sultan Muhammad Al-Fatih ini tergolong seorang sultan yang bervisi sekaligus berani. Kemudian yang selanjutnya berilmu. Kalau ini tidak harus kita jelaskan panjang lebar. Di buku-buku sejarah itu banyak dijelaskan bagaimana beliau ini ya faham Al-Quran, hadis, fikih, termasuk ilmu-ilmu modern, berhitung, ilmu falak, sejarah, pendidikan, kemiliteran, baik teoritis maupun dipraktekkan langsung. Jadi beliau juga punya banyak guru. Bahkan dalam riwayatnya beliau ini saat berusia 8 tahun itu sudah hafal Al-Quran. Kemudian menguasai 7 bahasa. Bahasa Arab, bahasa Latin, bahasa Yunani, bahasa Serbia, tentu saja bahasa Turki, bahasa Parsi, Persia, dan juga bahasa Ibrani. Bayangkan seorang sultan dengan kesibukan-kesibukannya memimpin dinasti, beliau masih aktif belajar, masih aktif nambah wawasan, nambah keilmuan. Nanti mungkin kita ulas khusus bagaimana etos keilmuan seorang sultan. Jadi selain punya visi, berani, beliau juga wawasannya luas tentang beragam ilmu. Kemudian beliau juga dikenal cerdas. Nah, ini penting. Kenapa kok disendirikan antara luas wawasan dan cerdas? Ya, luas wawasan atau berilmu itu menunjukkan penguasaan, sementara kecerdasan itu menunjukkan kemampuan mengelola ilmu, mengelola berpikir, dan lain sebagainya. Ini beliau tergolong sultan yang cerdas, pinter merancang strategi, kemudian cerdik bagaimana mengambil hati rakyat, dan lain sebagainya. Kalau teman-teman membaca ceritanya bagaimana takluknya Konstantinopel, itu kan di situ terasa kecerdikan Sultan Al-Fatih ini. Bagaimana semula armada kapal-kapal yang dia pakai untuk mengepung Konstantinopel itu terhalangi karena di sana ada rantai-rantai yang menghalangi jalannya kapal. Akhirnya beliau mengambil jalan memutar, kapalnya diseberangkan bukit-bukit dengan menggunakan kayu yang dilumuri minyak, sehingga kapal itu tidak lewat laut tapi lewat bukit, nyebrang kemudian turun di seberang bukit, jadi sudah melewati rintangan-rintangan yang dibuat.
Nah, itu tidak terbayangkan saat itu. Bayangannya bawa kapal itu ya lewat air. Tapi dengan cerdiknya beliau mengganti jalur air ke jalur darat meskipun tetap dengan kapalnya. Nah, ini salah satu bukti kecerdikan dan kecerdasan beliau. Dengan berbagai kebijaksanaan setelah berhasil menaklukkan Konstantinopel, termasuk menghargai umat beragama yang lain, termasuk mengambil hatinya warga dan lain sebagainya, itu juga menurut saya bagian dari kecerdasan beliau.